Alhamdulillah, rekan-rekan teman sejawat yang kami hormati, eee, saat ini kita berada di tanggal 15 Syawal nih. Ini berarti, masih ada kesempatan bagi kita untuk bisa, eee, melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal. Jadi, eee, rekan-rekan memang ketika kita sudah menyelesaikan puasa Ramadan, ini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian mengikuti uh, berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka kasaumidar seperti puasa 1 tahun penuh. Ya. Sehingga uh, teman-teman sejawat yang kami hormati, ini masih ada kesempatan bagi kita 15 hari ke depan untuk bisa melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Jadi beberapa ulama menyampaikan bahwa tanda diterimanya sebuah ibadah, kita itu dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah yang lain. Sehingga ketika kita ingin tahu apakah ibadah puasa Ramadan kita ini diterima, kita lihat saat ini di bulan Syawal ini kita dimudahkan tidak sama Allah untuk mengerjakan puasa sunnah. Kalau kita ingin tahu apakah ibadah qiyamul lail kita di bulan Ramadan atau tarawih kita di bulan Ramadan itu diterima atau tidak, kita uh, melihat saat ini di bulan Syawal ini kita dimudahkan oleh Allah enggak untuk mengerjakan uh, sholat tahajud. Ya. Kalau kita ingin tahu tadarus Quran kita ini diterima tidak ketika di bulan Ramadan, bagaimana kita apa namanya interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Syawal ini. Ya. Ketika interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Syawal ini juga terjaga, maka ini tanda bahwa tadarus Quran kita di bulan Ramadan kemarin ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, teman sejawat yang kami hormati, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan di dalam Al-Quran itu ada beberapa sifat mulia yang tentunya ketika kita nanti belajar terkait dengan sifat-sifat mulia dalam Al-Quran, tentunya kita berusaha untuk bisa mengikuti, untuk kita bisa meneladani, dan kita bisa memiliki sifat-sifat mulia tersebut. Ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar sedikit demi sedikit, nanti kita telaah ayat-ayat Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan Al-Quran ini bisa menjadi pedoman kehidupan kita. Seperti halnya ketika kita memiliki mobil, kita beli mobil itu kan ada manual booknya. Bagaimana tata cara
menggunakan mobil itu. Nah, sama Al-Quran ini juga manual book dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah apapun, terkait dengan hal apapun, ini Al-Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Baik, rekan-rekan, teman sejawat yang kami hormati, kita akan buka beberapa sifat mulia dalam Al-Quran itu. Yang pertama, kita buka dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Jadi sifat yang pertama, sifat mulia yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita memiliki sifat sombong. Sifat sombong ini bisa menjangkit kepada siapa saja. Ya, terlebih kita sebagai seorang dokter, bisa saja kita terjerumus pada sifat ini. Teman-teman sejawat yang kami hormati, tentunya kita harus menyadari betul bahwa apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, apapun yang kita miliki, ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi ini semua karena pemberian dari Allah semata. Jadi ketika kesadaran itu terbangun bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa Allah, terbangun kesadaran bahwa Allah ini selalu yang memberikan seluruh nikmat yang kita rasakan, maka kita akan menganggap diri kita itu sama dengan manusia yang lain. Bahkan di ayat selanjutnya Allah sampaikan, innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya buat apa kok manusia sombong? Karena sesungguhnya engkau tidak dapat menembus bumi. Sehebat apapun kamu manusia, kamu nggak akan bisa menembus bumi. Dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Artinya, Bapak Ibu, teman-teman sejawat yang kami hormati, kita harus bangun kesadaran bahwa dalam diri kita bahwa di atas orang yang pintar itu masih ada yang pintar lagi. Di atas orang yang kaya itu ada orang yang lebih kaya lagi. Ya. Sehingga sampai Allah berfirman dalam Al-Isra 37 tadi, innaka lan tahriqal arda, sehebat-hebatnya kamu tidak akan bisa mampu untuk menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, kamu juga tidak mampu bisa menjulang setinggi gunung. Nah, sehingga teman-teman sejawat yang kami hormati, inilah sifat yang pertama, kita dilarang untuk memiliki sifat sombong. Nah, dilanjutkan rekan-rekan,
Nah, teman sejawat yang kami hormati, Al-Quran surat Asy-Syura ayat 215. Ya. Biar kita tidak sombong, caranya bagaimana? Ya. Biar kita tidak sombong, caranya wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ya. Rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi rekan-rekan salam bahagia, teman sejawat yang kami hormati, resep agar kita tidak memiliki sifat sombong, Allah gambarkan dalam Asy-Syura ayat 215, wahfid janahaka. Rendahkanlah hatimu. Kepada siapapun kita harus punya sikap rendah hati. Kepada siapapun kita memiliki empati. Bahwa misalnya kita sebagai seorang dokter, itu kita yang butuh pasien itu kita. Pasien-pasien kita itu adalah mata pelajarannya kita. Kita belajar kepada pasien-pasien itu. Bukan mereka yang butuh kita, tapi kitalah yang butuh mereka. Ya. Sehingga ketika terbangun kesadaran seperti itu, maka kita akan memberikan pelayanan itu dengan baik, kita akan melayaninya dengan ramah, kita melayaninya dengan empati, seolah-olah yang sakit itu adalah diri kita atau keluarga kita. Nah, rekan-rekan salam berbahagia, teman sejawat yang kami hormati, inilah sikap yang harus kita bangun. Jangan sampai kesombongan itu bersemayam dalam hati kita. Kalau kita lihat sejarah mengapa iblis misalnya, iblis itu sudah dicap oleh Allah sebagai orang yang ingkar, dan sudah dicap oleh Allah nanti akan sebagai penghuni neraka. Kenapa, Bapak Ibu, iblis sudah dicap seperti itu? Karena sombong. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk menghormati, bersujud ini menghormati Nabi Adam, iblis mengatakan, bagaimana mungkin aku akan bersujud pada Adam, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Aku diciptakan dari api. Aku lebih mulia daripada Adam. Nah ini, ketika ada bersemayam dalam hati kita meremehkan orang lain, ketika bersemayam dalam hati kita, kita menganggap diri kita lebih mulia, hati-hati Bapak Ibu. Ini tanda kesombongan itu ada. Oleh karenanya, belajar dari iblis tadi. Kenapa kok sampai iblis itu sombong? Karena hakikatnya dia tidak berilmu. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak berilmu. Coba bayangkan tadi iblis mengatakan, aku lebih mulia daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Aku lebih mulia. Padahal Bapak Ibu, namanya tanah itu
tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kalau api bisa dipadamkan dengan tanah. Misalnya api bergejolak, kemudian disiram tanah, api itu bisa padam, bisa mati. Tapi tanah tidak bisa kok mati dengan cara dibakar dengan api. Nah, kenapa kok iblis seperti itu? Karena iblis tidak berilmu. Begitu pula ketika ada manusia yang sombong. Pada hakikatnya dia tidak berilmu. Orang yang berilmu akan senantiasa berusaha dirinya tidak sombong. Ya. Baik, rekan-rekan, teman sejawat yang kami hormati. Kemudian sikap mulia yang kedua yang bisa kita pelajari dalam Al-Quran. Kita buka Al-Quran surat Furqan ayat 73. Monggo Bapak Ibu yang bawa Al-Quran dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summau wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang sumya wa umyana. Orang-orang yang seperti orang tuli dan orang yang buta. Artinya, Bapak Ibu, rekan-rekan, teman sejawat yang kami hormati, sifat yang penting dalam kehidupan kita yang harus kita miliki adalah ketika kita diberi peringatan melalui Al-Quran, maka kita tidak bersikap seperti orang-orang yang buta dan tuli. Orang yang buta itu bagaimana? Orang buta itu ya tidak melihat. Orang yang tuli tidak mendengar. Artinya, Bapak Ibu, apa yang ada di dalam Al-Quran, kita disyariatkan untuk mengikutinya. Ketika di dalam Al-Quran Allah berbicara terkait dengan larangan minum khamr misalnya. Jangan sampai kita minum khamr. Ketika Allah melarang kita untuk tidak berbuat zina misalnya, ya kita tidak melakukannya. Ketika Allah melarang kita mengurangi takaran, mengurangi timbangan, bahkan sampai Allah menyampaikan wailul lil mutaffifin, ya. Celakalah orang yang curang. Ketika dia menakar untuk orang lain, dikurangi. Jadi ya ketika untuk takaran dirinya minta ditambah. Bagaimana ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk membagi waris misalnya dengan ketentuan yang sudah ada. Bapak Ibu, rekan-rekan teman sejawat yang kami hormati, bab waris ini adalah masalah yang begitu kompleks dalam kehidupan sehari-hari kita. Banyak masalah-masalah waris yang akhirnya menimbulkan permasalahan yang besar. Bahkan menimbulkan perpecahan dalam sebuah keluarga. Mengapa kok sampai bab waris ini menimbulkan masalah? Karena Bapak Ibu, mereka tidak menggunakan Al-Quran.
Kita tahu Bapak Ibu saudara berbahagia, rekan-rekan sejawat yang kami hormati, ketika Allah berbicara terkait dengan waris, Allah itu sampai menyebutkan, mendetailkan siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat sepertiga, siapa yang dapat seperenam, siapa yang dapat seperdelapan. Sudah lengkap. Nah, sehingga seharusnya ketika orang itu menggunakan Al-Quran, tidak akan menimbulkan masalah. Ketika terkait dengan waris ini, orang itu rujukannya kepada Al-Quran, akan selesai. Tidak selesai itu karena apa? Karena orang tidak mau menggunakan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu saudara berbahagia, rekan-rekan, teman sejawat yang kami hormati, sifat yang kedua yang harus kita miliki adalah bagaimana kita ikut mengikuti apapun yang disyariatkan Allah dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian Bapak Ibu, rekan-rekan, teman sejawat yang kami hormati, sifat selanjutnya, mari coba kita buka Al-Quran surat As-Sajdah ayat 16. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Lambung atau tubuh mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Jadi Bapak Ibu saudara berbahagia, teman-teman sejawat yang kami hormati, sifat mulia yang ketiga adalah kita jauhkan tubuh kita dari tempat tidur ketika malam hari. Malam hari itu malam yang panjang. Jangan kita habiskan hanya berada di atas tempat tidur kita. Untuk apa kita menjauhkan tubuh kita dari tempat tidur kita? Ayat selanjutnya, yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a. Digunakan malam-malam itu jauh dari tempat tidur itu untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah. Berdoa dengan rasa khauf, dengan rasa takut, wa tama'an, dan penuh harap. Di satu sisi kita tahu takut akan siksanya Allah, di sisi lain kita berharap akan rahmatnya Allah. Dan menariknya Bapak Ibu, ayat selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka tidak hanya sekedar menjauhkan tubuhnya dari tempat tidur mereka, tapi mereka juga berdoa. Mereka juga menginfakkan sebagian dari rizki yang dianugerahkan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu saudara bahagia, sifat mulia yang ketiga yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah kita pergunakan malam-malam kita untuk berdoa kepada Allah. Kita gunakan harta yang Allah titipkan kepada kita untuk berinfak. Inilah Bapak Ibu saudara bahagia.
Kalau dalam Al-Quran surat Furqan ayat 64, Allah berfirman dalam ayat itu, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyamah. Ini penjelasan Bapak Ibu, ketika kita tadi menjauhkan tubuh kita dari tempat tidur kita, untuk apa? Nah, Al-Furqan ayat 64 ini Allah sebutkan, walladzina yabituna lirabbihim, orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Dengan cara apa? Sujjada wa qiyamah. Dengan cara bersujud dan dengan cara berdiri. Artinya, kita pergunakan malam-malam yang Allah berikan kepada kita untuk menegakkan sholat malam. Inilah Bapak Ibu saudara bahagia, rekan-rekan, teman sejawat yang kami hormati. Ternyata ketika kita menjauhkan tubuh kita dari tempat tidur kita di malam hari, ini adalah merupakan sikap yang mulia. Rekan-rekan, teman sejawat yang kami hormati, kalau kita buka sirah Nabi, Nabi itu setelah Isya itu beliau segera tidur. Kita boleh begadang itu karena 3 hal. Yang pertama, ketika kita berdakwah, boleh kita begadang. Yang kedua, ketika kita mencari ilmu, kita juga boleh begadang. Yang ketiga, ketika suami istri itu berbincang-bincang. Kok berbincang-bincangnya sampai larut malam? Tidak mengapa. Apalagi bincang-bincangnya terkait dengan kehidupan rumah tangganya, kehidupan anak-anaknya. Wah, ini anak kita yang kedua ini mau disekolahkan di mana ya Pak ya? Ini kalau disekolahkan di A, ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau disekolahkan di B, ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Ada diskusi seperti itu suami istri. Sampai kemudian larut malam, tidak mengapa. Tapi selain dari 3 itu, sebaiknya kita setelah sholat Isya itu tidur. Karena itu memang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun, Bapak Ibu, teman-teman sejawat yang kami hormati, ketika Rasulullah SAW itu setelah sholat Isya, beliau tidur, di pertengahan malam sudah bangun. Nisfahu, pertengahan malam itu sudah bangun beliau. Jadi, memang Rasulullah habis sholat Isya, beliau langsung tidur. Tapi di pertengahan malam sudah bangun untuk menghidupkan separuh malamnya untuk beribadah kepada Allah. Coba kita introspeksi pada diri kita, Bapak Ibu. Kita habis Isya bangun, begadang ya. Nanti tidur jam 11, jam 12. Jadi kita bangun, Rasulullah tidur. Ketika Rasulullah sudah bangun, kita baru mulai tidur. Nah, terus ketemunya dengan Rasulullah kapan? Oleh karenanya, Bapak Ibu saudara bahagia, rekan-rekan, teman sejawat yang kami hormati, terkait dengan kita jauhkan tubuh kita dari tempat tidur kita. Artinya, kita jangan sampai melewati malam-malam itu
tanpa ada ibadah apapun. Betul Bapak Ibu bahwa tubuh kita punya hak untuk istirahat. Tapi tubuh kita pun punya hak untuk beribadah di saat malam hari. Ya, mari kita seimbangkan. Yang jelas, jangan sampai kita melewati malam-malam itu hanya untuk tidur. Ya. Kemudian, Bapak Ibu saudara bahagia, rekan-rekan yang kami hormati, tadi dalam surat As-Sajdah kan kita menjauhkan tubuh kita dari tempat tidur kita. Tapi juga ada kata-kata wa mimma razaqnahum yunfikun. Terhadap sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka, mereka menginfakkan. Jadi sifat selanjutnya yang harus kita miliki, yang itu diajarkan dalam Al-Quran adalah bagaimana kita berinfak yang tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kikir. Nah, ini bisa dibuka surat Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Apabila orang-orang yang berinfak, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan. Walam yakturu, dan tidak pula kikir dalam infak mereka. Wa kana baina dzalika qawama. Infak mereka itu pertengahan antara keduanya. Tidak berlebihan, tidak juga terlalu kikir. Artinya, Bapak Ibu sekalian berbahagia, ketika kita berinfak, Allah itu tidak melihat besar kecilnya infak yang kita berikan. Ada orang yang memiliki harta 1 juta. Infaknya 10.000. Berarti hanya 1%. Si B punya harta 100.000. Tapi infaknya 10.000. Berarti 10%. Di mata manusia sama-sama 10.000. Tapi di mata Allah berbeda. Karena si A tadi punya harta 1 juta, infaknya 10.000, berarti cuma 1%. Tapi kalau si B tadi, hartanya cuma 100.000, infaknya 10.000, 10%. Nah inilah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian berbahagia, bagaimana kita bisa cerdas dalam berinfak. Bagaimana kita berusaha untuk ketika berinfak itu ya tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Ya dia pertengahan antara itu. Enggak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu kikir. Nah, ini sifat yang harus kita miliki, yang ini diajarkan dalam Al-Quran. Kemudian, Bapak Ibu saudara bahagia, sifat apa lagi ini yang bisa kita pelajari? Kita buka
surat Ali Imran ayat 159 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka berkat rahmat Allah harusnya engkau memiliki sikap lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidha. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang fadu min haulik. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Sehingga Bapak Ibu, rekan-rekan, teman sejawat yang kami hormati, sifat mulia yang diajarkan dalam Al-Quran adalah bagaimana kita memiliki sifat lemah lembut. Karena ketika kita kok punya sikap yang keras, punya hati yang kasar, maka banyak orang yang menjauhi kita. Ini sudah merupakan sunatullah. Bagaimana ketika orang itu punya sikap lemah lembut, maka banyak orang yang senang, banyak orang yang simpatik, banyak orang yang mendekat, banyak orang yang akan merasakan kebaikannya. Tapi sebaliknya, ketika seseorang itu memiliki sikap yang keras, memiliki hati yang kasar, lang faddu min haulik, kata Allah. Mereka akan menjauh dari sekitarmu. Kemudian sikap yang harus kita miliki, apalagi sikap mulia yang harus kita miliki dalam Al-Quran, disebutkan, kita buka surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan memiliki sifat sabar. Mohonlah pertolongan Allah dengan kita menegakkan sebaik-baiknya salat. Dalam ayat tersebut Allah tutup dengan wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bapak Ibu saudara berbahagia, banyak orang yang merasa berat untuk mengerjakan salat. Tapi sebagian orang yang lain akan ringan untuk melaksanakan sholat. Dan Allah naskan dalam Al-Quran, sholat itu sungguh berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk mengerjakannya. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita ingin tahu sholat kita khusyuk atau tidak, salah satunya adalah bagaimana dengan ketika kita akan melaksanakan sholat. Apakah kita berat untuk melakukannya atau ringan dalam mengerjakannya. Ketika kita ringan dalam mengerjakannya, itu bertanda bahwa ketika kita sholat, kita khusyuk dalam mengerjakannya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian berbahagia, yang terakhir, sikap yang harus kita miliki, sikap mulia yang harus kita miliki adalah kita buka
surat Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Ini. Tetaplah di jalan yang benar sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan. Begitu juga dengan orang-orang yang bertaubat bersama engkau. Wala tatghaw. Ini penting. Dan janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya ketika orang itu melampaui batas, Allah itu Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sehingga memang kita harus hati-hati dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita melampaui batas yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tadi ketika Allah melarang kita minuman keras, jangan kita lakukan. Ketika Allah melarang kita untuk berbuat curang, jangan dilakukan. Ketika Allah melarang kita untuk tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, jangan kita lakukan. Karena hal-hal seperti itulah yang nanti justru akan menghinakan hidup kita. Tentunya kita ingin kita hidup di dunia ini hidup yang mulia di mata Allah. Sehingga jangan sampai kita melampaui batas. Demikian Bapak Ibu saudara bahagia, rekan-rekan yang kami hormati. Kemudian dengan ini sedikit demi sedikit kita belajar. Mudah-mudahan dengan kita buka terus Al-Quran ini, kita semakin tahu batas-batas dalam kehidupan kita. Mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak. Mana yang harus kita prioritaskan, mana yang tidak. Mana yang baik, mana yang buruk. Dan tentunya kita selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberi kekuatan, diberi kemudahan untuk bisa melaksanakan syariat-syariat yang dituntunkan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita agar kita bisa istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang senantiasa bermanfaat. Dan mudah-mudahan akhir hidup kita husnul khatimah. Demikian Bapak Ibu, teman-teman sejawat yang kami hormati. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu tentunya datangnya dari kami pribadi. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.